Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita di video kali ini. Pada video yang kedua kali ini, kita akan membahas tentang variabel dan operator. Nah, apa sih variabel itu? Variabel bisa diasumsikan sebagai tempat atau wadah dalam memori untuk menampung suatu nilai atau value yang ada pada codingan atau sintak kita. Nah, kemudian dalam PHP ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam penulisan variabel. Yang pertama, variabel di PHP dimulai dengan tanda dolar. Kemudian, variabel PHP digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai-nilai tertentu, seperti pengertian variabel pada umumnya. Kemudian, variabel dapat dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah. Tetapi dia tidak boleh berupa angka, namun itu mungkin berisi angka. Maksudnya, dalam penulisan variabel di PHP, dia tidak boleh berupa $1, variabel 1. Nah, itu tidak bisa. Tapi kita bisa menggunakan $_1, A1 atau $A1. Itu bisa. Atau A2, A3, nah, itu bisa, tapi tidak boleh menggunakan dolar dengan berisikan angka 1321 atau angka 000, nah itu tidak bisa. Kemudian yang terakhir, variabel di PHP dia bersifat peka terhadap besar kecilnya huruf atau case sensitif. Jadi, usahakan dalam penulisan variabel di PHP, kalian memulainya dengan huruf besar terlebih dahulu. Pindah. Nah, itu. Jika variabel itu terdiri dari dua kata, kalian bisa menggunakan alternatif pindah rumah ataupun pindah underscore rumah. Nah, ini agar mengetahui apakah perbedaan dalam kata tersebut. Agar jika orang lain melihat codingan kita, mereka tidak bingung dengan penulisan variabel kita. Kita boleh saja menuliskan hanya satu variabel seperti X, ataupun Y, ataupun T, ataupun Z. Nah, dia boleh bersifat satu huruf saja, tapi itu tidak disarankan, apalagi dalam proyek besar, karena tentunya tidak hanya kita yang akan membuat program tersebut, tapi juga orang lain, agar mereka dapat membacanya dengan jelas. Kemudian, langsung saja kita mencoba bagaimana cara penulisan variabel dan apa saja jenis-jenis variabel yang ada. Pertama, kita akan mengaktifkan XAMPP kita dengan modul servisnya adalah Apache. Kemudian kita buka Sublime Text. Nah, di sini saya akan membuat folder untuk pertemuan yang kedua. Pertama, new folder. Oh, di sini. New folder, kita buat pertemuan 2. Oke. Nah, kemudian pada pertemuan 2 saya akan membuat new file. Oh, nggak bisa. Jadi kita buat di sini saja. Pertemuan 2 new file. Kita buat dulu awalnya PHP. Tanya akhiran PHP. Save. Jangan lupa kita namain saja index.php. Oke. Save. Nah, kita lihat apakah sudah ada. Oh, ternyata di sini sudah tersimpan pada file pertemuan 2. Nah, kemudian kita akan mengcoding isi dari PHP tersebut. Yang pertama, kita coba dengan memberi judul echo hello. Gini saja. Oh, ini pertemuan kedua.
Kemudian jangan lupa untuk memberi sebagai judul ini kita beri saja H2. Kemudian untuk mengakhiri baris kita dapat menggunakan BR. Kemudian echo halo. Ini kalian tidak perlu mengikuti seperti ini karena ini hanyalah sebagai echo untuk mencoba apakah file ini sudah dapat berjalan di browser atau belum. Kita save dulu. Nah, kemudian kita buka web browser kita ketikkan localhost pertemuan 2 localhost / nama folder kita tadi. Karena di sini tadi pertemuan 2, kemudian pertemuan 2. Jangan kita buka dulu filenya. Pertemuan 2. Oh, ternyata dia langsung membuka ke file index.php jika diberi slash. Nah, dia langsung mengakses ke index.php. Sama saja jika kita menambahi index.php. Nah, dia langsung mengakses ke pertemuan kedua. Ini pertemuan kedua, halo. Nah, selanjutnya kita akan mendeklarasikan variabel-variabel yang akan kita pelajari. Yang pertama, sebelum kita mendeklarasikan variabel, seperti yang saya bilang tadi, variabel dimulai dengan $, kemudian nama variabelnya. Karena ini hanya percobaan, kita coba saja variabel X sama dengan kita beri nilai 10. Nah, kemudian kita akan membuat variabel nama sama dengan kita buat dia menjadi string nama Damar. Jangan lupa titik koma atau nanti bisa error. Kemudian untuk memanggil dari variabel ini kita menggunakan echo. Nah, kemudian bisa kita langsung panggil $x. Nah, untuk menambahkan dua variabel dalam satu baris perintah, kita menggunakan tanda titik. Nah, kalau di C# ataupun di di bahasa pemrograman lain dia menggunakan plus, tapi di PHP ini dia menggunakan titik. Nah, di sini bisa kita tambahi kalimat nilai X, kemudian kita tambahi titik string didapat oleh ini. Jangan lupa titik koma, kemudian di save. Nah, kemudian kita menuju. Nah, ini dia. Ini pertemuan kedua. Halo. Nilai 10 didapat oleh Damar. Nah, karena di sini masih terlalu orak-arik untuk tampilannya, kita bisa menggunakan BR pada setiap akhir kalimat untuk memisahkan atau mengakhiri suatu baris tersebut. Kemudian di sini bisa dikasih spasi, kita save. Ini dia. Kita coba refresh. Nah, ini dia. Ini pertemuan kedua. Halo. Nilai 10 didapat oleh Damar. Nah, di sini X sama dengan 10 dan nama sama dengan Damar ini, dia merupakan X dan nama ini merupakan variabel. 10 dan Damar dia merupakan value. Nah, 10 ini dia bersifat numerik, sedangkan yang ini Damar ini karena ada tanda petik dia bersifat string. Jadi untuk memberikan value string kepada suatu variabel dia menggunakan tanda petik 2. Nah, setelah itu karena dia langsung dideklarasikan dalam file PHP, dia ini bisa disebut dengan global variable. Nah,
Sedangkan yang damar ini juga global variable. Ya, global variable itu berarti bisa diasumsikan bahwa variabel itu dapat diakses oleh file PHP dimanapun, kapanpun, dalam satu lingkup. Nah, kemudian, jika ada global, pasti ada lokal juga. Nah, sekarang untuk mendeklarasikan variabel, kita perlu memahami fungsi dulu. Nah, untuk mendeklarasikan fungsi, biasanya kita akan memberi tipe data, kemudian nama, tanda, kurung buka, kurung tutup. Nah, di PHP sendiri untuk mendeklarasikan fungsi, kita menggunakan function, kemudian nama fungsinya. Nama fungsinya berarti kita coba fungsi nilai. Oke, buka kurung, tutup kurung. Nah, kemudian isi dari fungsi tersebut kita kopikan saja ini. Oh ya, untuk agar nanti tidak menjadi satu baris, BR. Oke. Nah, ini agar terlihat agak berbeda nanti. Oke. Kita save. Sudah. Kemudian kita reload. Nah, di sini dia hanya muncul nilai 10 didapat oleh damar. Sedangkan fungsinya sudah dibuat. Tapi kenapa tidak tereksekusi ya? Di sini kita berarti fungsinya dia belum selesai. Pertama dia kurang tanda titik koma, kemudian untuk memanggil fungsi kita hanya perlu memanggil namanya saja, nilai. Nah, begini. Ctrl save. Kalau sudah tersave, sudah change refresh. Nah, di sini. Ini pertemuan kedua. Halo. Nilai 10 didapat oleh damar. Nah, kemudian ada warning di sini. Undefined variable X in G program web lanjut htdocs pertemuan 2 PHP line 11. Berarti ada error di line 11. Nah, line 11 ini ada ini dia. Variabel X dan variabel nama. Dia belum dideklarasikan. Padahal global variabel kan harusnya bisa digunakan di variabel manapun. Nah, untuk mendeklarasikan global variabel pada fungsi, kita bisa menggunakan global kemudian kita panggil variabelnya global variabel X dan global variabel. Nah, begini kita bisa menggunakan ini. Kita save dan di refresh. Nah, dia langsung muncul. Ini pertemuan kedua. Halo, nilai 10 didapat oleh damar. Nah, ini dia yang berasal dari luar fungsinya. Atau bisa kita split. Ini dia. Nih, ini miliknya yang ini di baris 8 ini, sedangkan yang ini dia miliknya yang baris ke 12 ini. Nah, dia dapat diakses jika dalam fungsi itu dia ada tulisan global untuk mendeklarasikan bahwa X dan nama itu bisa diakses dalam fungsi nilai. Nah, kemudian jika kita mendeklarasikan suatu variabel, anggap saja dia variabel Z sama dengan 8 dalam fungsi. Nah, dia ini bersifat lokal variabel. Jadi dia hanya dapat diakses pada fungsi ini. Tidak bisa diakses pada fungsi lain. Walaupun di fungsi lain dia menggunakan global Y, tapi dia tidak bisa mengakses variabel Y yang ada di fungsi nilai.
Nah, kita coba untuk mencobanya bisa kita coba echo kita coba dengan nilai Y. Oke, kemudian sama dengan titik dolar Y. Nah, apakah dia bisa diakses? Refresh. Nah, dia langsung muncul bahwa undefined variabel Y. Variabel Y tidak terdefinisi, berarti dia tidak mendefinisikan variabel Y. Nah, berarti variabel Y ini bersifat lokal, hanya dapat diakses pada fungsi nilai saja. Jika kita membuat fungsi baru, contohnya kita buat fungsi nilai kedua. Nah, kita buat nilai 2. Ini kita hapus. Kita coba dengan ini ganti global dolar Y. Kemudian ini dihapus. Ini copy. Kita panggil fungsinya yang ini. Nilai 2. Save. Kita refresh. Nah, di sini walaupun dia sudah memakai global variable Y, tapi dia tidak mau menampilkan nilai dari Y. Nah, ini yang ini. Bentar, kita rapikan sedikit. Untuk merapikannya biasa kita pakai BR. Tutup. Ini juga kita sedikit rapikan. BR. Tutup. Oke. Save. Nah, di sini kelihatan. Pertama, nih, undefined variable Y. Dia akan mengeksekusinya dari atas sampai bawah. Pertama dia mengeksekusi ini, jelas. Nilai 10 didapat oleh damar, kemudian warning, Y belum terdefinisi pada line 20. Line 20 itu dia berarti ada di sini. Nah, karena kita juga memanggil di sini. Kemudian dia mengeksekusinya di sini. Nah, dia tidak terdeteksi. Kemudian nilai 10 dapat oleh damar karena kita mengeksekusi variabel fungsi nilai. Kemudian kita mengeksekusi nilai 2, fungsi nilai 2. Fungsi nilai 2 dia nilai Y sama dengan Y, tapi dia hanya muncul stringnya, nilai Y sama dengan ini, hanya muncul yang ini. Berarti walaupun kita sudah menambahkan global variabel Y, tapi karena variabel Y bersifat lokal, maka dia tidak bisa diakses. Jadi variabel lokal itu hanya bisa diakses di fungsi tersebut, tidak bisa diakses oleh fungsi lain maupun di luar fungsi. Nah, kita hapus saja. Hapus, Pak, nilai 2 dihapus. Nah, setelah kita memahami tentang variabel global dan lokal, kemudian kita akan mencoba tentang suatu variabel yang agak menarik, yaitu variabel statis. Nah, kita bisa mencoba di sini. Kita membuat fungsi, kita coba ubah ini bukan nilai, hitung. Kita coba fungsi hitung. Kita coba sini, sih, hitung. Ops, jangan lupa sensitive case-nya. Nah, kemudian kita hapus saja ini variabel namanya. Dan variabel 10. X10 dan di sini kita
yang nama kita hapus, kemudian yang Y juga kita hapus saja, nggak apa-apa untuk contoh sementara dulu. Kemudian ini aja, hapus tanda petik. Nah, di sini kita kemudian menggunakan suatu logic. Logic apa? Yaitu operator, kita menggunakan contoh aritmatika dulu. Tapi nanti kita bahas di belakang apa itu operator-operator yang ada. Yang pertama, kita coba X plus plusnya itu pada variabel seperti biasanya. Nah, ini dia. Dolar X plus plus. Jangan lupa dengan dolar untuk mendeklarasikan bahwa itu adalah variabel. Nah, setelah dideklarasikan kita save. Bentar. Ctrl C, kita panggil hitung berkali-kali. Nah, kita memanggil hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali. Kita memanggil hitung sebanyak 6 kali. Oh, jangan lupa ini belum dihapus, kalau enggak nanti bisa terjadi error. Kita hapus, kemudian kita save, kemudian kita refresh. Nah, ini dia. Ini pertemuan kedua, halo. Kemudian dia mencetak nilai 10, nilai 10, nilai 11, nilai 12, nilai 13, nilai 14, nilai 15. Nah, di sini dia bisa bertambah. Tapi saat kita membuat fungsi lain, contoh kita menambahkan Y, lupa. Dolar Y sama dengan kita coba dari 1 saja. Kemudian kita juga kopikan logic ini. Kita ganti variabelnya dengan Y. Jangan lupa kita copy ini juga. Variabel Y. Nilai Y, dia akan bernilai berapa nantinya. Kita save. Nah, kemudian kita refresh. Nah, di sini dia menampilkan nilai 10 yang X tadi, kemudian nilai 10 dia punyanya. Oh, kita kasih pembeda saja nilai X dan Y. Oke, udah. Ctrl save, refresh. Nah, di sini dia nilai X10, Y10, X11, Y11, X12, Y12, X13, Y13, X14, Y14, X15, Y15. Nah, di sini kenapa dia nilainya masih sama saja? Ternyata di codingan jangan lupa kita harus mengganti variabelnya dengan variabel Y untuk nilai Y-nya. Mungkin kita sedikit rapikan. Kita refresh. Nah, kemudian di sini dia menampilkan nilai X10. Nah, kemudian dia mengeksekusi nilai 10, 1, 11, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1. Logiknya sama. Lokasinya sama, tapi dia berbeda variabel global dan variabel lokalnya. Ini variabel global, yang ini variabel lokal. Yang variabel global saat dia di plus dia masih lanjut saja nilainya 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kemudian yang variabel lokal setiap fungsinya itu dieksekusi, kemudian dipanggil lagi dia. Nah, dia tetap mengulangi dari awal, yaitu Y sama dengan 1. Nah, kemudian Y1 lagi, Y1 lagi, Y1 lagi, Y1 lagi. Padahal yang global dia itu nambah. Tapi kenapa yang lokal dia tetap? Nah, di situ ada variabel yang namanya variabel statis. Bukan statis, statik. Nah, merah kan tulisannya. Variabel statik. Nah, gunanya variabel statik di sini dia bertujuan agar si variabel Y ini setiap dia dieksekusi dia dapat melanjutkan nilainya atau nilai yang terakhir dieksekusi dia tersimpan. Nah, kita coba. Nah, di sini terlihat perbedaannya.
10, 1, 10, 2, 10, 3, 10, 4, 10, 15, 10, 5, 15, 6. Nah, di sini Y dia mulai bertambah. Berarti ini dieksekusi, kemudian dia Y-nya tetap masih 2, kemudian dicetak Y-nya itu 2, ya, kemudian Y-nya 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya, itu tadi variabel statik. Berarti variabel global ini dia juga sudah mencakup variabel statik. Nah, gitu. Untuk variabel kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nah, kemudian kita akan membahas tentang operator-operator yang ada di PHP. Nah, sebelumnya kita hapus dulu ini. Kita sisakan satu saja. Cukup. Kemudian kita coba kita hapus yang ini. Oh, ini nggak usah, ini hapus saja biar agak rapi. Kemudian ini hapus. Oke, biar agak rapi saja. Nah, kemudian kita coba di sini karena ini operator berarti kita membutuhkan dua variabel. Untuk itu kita biarkan ini statik dan global saja di sini. Yang pertama yaitu variabel bukan variabel, operator aritmatik. Apa sih operator aritmatik? Nah, di sini operator aritmatika sama seperti biasanya yang sudah dijelaskan. Nah, di operator aritmatika itu ada tambah, minus, kali. Nah, kali itu disimbolkan dengan bintang. Kemudian ada pembagian, kemudian ada modulo atau sisa dari hasil pembagian, dan pangkat. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan. Berarti penulisannya tinggal variabel Z ditambah variabel X, variabel Z. Kemudian itu outputnya adalah hasil dari Z plus X dan seterusnya lah. Ini bisa diginikan sisa variabel itu. Kemudian kita coba saja pada programnya langsung. Kita coba begini saja. Kita buat variabel lokal baru yaitu variabel Z. Z. Oke, kita kosongkan dulu. Nah, kita akan memberi nilai dari Z itu di sini. Nah, ini dihapus saja logiknya karena kita tidak memakainya lagi. Hapus. Nah, Z. Nah, untuk nilai Z kita beri Z sama dengan, kita coba untuk yang penjumlahan dulu. Berarti $X ditambah $Y tutup kurung. Nah, ini nilai, kemudian kita ubah nilai dari X plus Y sama dengan Z. Nah, ini kita bisa menggunakan seperti ini. Save, kemudian kita buka lagi, kita refresh. Nah, ini dia. Nilai X plus Y adalah 11. Apakah benar? 10 tambah 1. Nah, 11. Kita coba ubah dulu nilai Y-nya dengan 2, Ctrl Save. Nah, ini dia. X plus Y sama dengan 12. Oh, ternyata dia masih benar. Nah, atau dalam penulisannya kita bisa mengubah titik tidak langsung menggunakan variabel Z agar tidak memenuhi tempat memori, tapi kita bisa langsung menggunakannya. Dalam kurung $X plus $Y. Nah, bisa digunakan seperti ini. Kita refresh. Nah, dia sama saja dengan hasil Z yang tadi. Nah, kita coba untuk operator-operator yang lain. Kita copy saja dulu. Ada berapa? 1, 2, 3. X plus Y, X min Y,
kemudian ada X kali Y, X bagi Y, kemudian ada modulo, berarti persen. Oh, satu lagi, pangkat. Apa ini? Oh, ternyata agak kelebihan. Yuh. Oh, ini dia. Nah, ini. Kemudian yang pangkat tadi 2 bintang. Gini. Kita save dulu. Kemudian kita reload. Nah, ini dia. Nilai. Oh, belum diganti. Nanti pada bingung. Ini ganti juga. Jangan lupa. Plus min. Kemudian yang sini X kali. Oh, kalau di gini nanti pada bingung. Berarti pakai bintang saja. X kali. Kemudian X dibagi, berarti kita begini saja. Kemudian ada X persen Y kalau terus mod. Nah, biasanya kan tulisannya gini. Oke, mod, kemudian X pangkat. Nah, save saja. Refresh. Nah, ini dia. Nilai X plus Y adalah 12. Apakah benar? 10 plus 2, 12. Benar. Kemudian 10 kurangi 8, 10 kurangi 2, 8. Benar. Kemudian X pangkat Y, X kali Y sama dengan 20. Nah, kemudian ada X dibagi Y sama dengan 5. Benar, 10 bagi 2, 5. Kemudian ada hasil dari X modulo Y sama dengan 0. Nah, berarti kan 10 bersisa berapa dibagi 2? Ya kan dia habis dibagi. 10 itu habis dibagi 2, berarti sisanya 0. Kemudian ada 10 pangkat Y. 10 pangkat 2 berarti adalah 100. Nah, itu benar. Nah, itu contoh-contoh dari operator aritmatika. Nah, operator aritmatika tadi ada tambah, kurang, kali, bagi, modulo, dan pangkat. Nah, kemudian setelah operator aritmatika ada juga operator penugasan. Nah, itu biasa kita pakai juga, tapi kita kadang tidak sadar bahwa itu namanya operator apa atau itu fungsinya untuk apa. Nah, operator penugasan sendiri ada sama dengan, kemudian plus sama dengan. Nah, ini kadang kita juga menulisnya sebagai operator aritmatika itu Z plus plus. Nah, ini juga berarti ini sebenarnya dia itu Z sama dengan Z plus 1. Nah, berarti dia itu nilai X ini bernilai 1. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, kemudian ada Z min sama dengan. Ini juga kadang biasanya kita pakainya itu Z min. Nah, gini. Nah, gini. Kemudian ada Z star sama dengan X. Itu berarti Z dikali X. Kemudian ada Z slash sama dengan X. Itu berarti Z dibagi X. Ada Z mod X. Berarti Z sama dengan Z persen X. Mencari sisa nilai variabel Z dengan X. Itu sama aja dengan modulo yang ada di atas tadi yang ini. Nah, untuk penerapannya kita langsung coba saja di codingan. Oh, sebentar. Ini aja. Nah, ini bisa kita ubah dengan penugasan. Contohnya kita beri variabel X-nya 10, kemudian Y-nya 2. Tapi di sini kita ubah dengan ini dulu, kita ubah ini sama dengan, kemudian plus sama dengan, kemudian yang ini min sama dengan, kemudian yang ini, oh ini X-nya terhapus ternyata. X sama dengan yang ini kita buat apa tadi? Star sama dengan, kemudian di sini persen sama dengan. Nah, kita hapus satu fungsi karena tidak terpakai, nanti agar tidak bingung. Nah, sekarang kita ubah dari variabelnya.
operatornya maksudnya. Di sini kita sama dengan, kemudian ada plus sama dengan, kemudian yang sini min sama dengan salah. Di sini star sama dengan, oh sepertinya ada yang tertinggal satu. Ini sama dengan, oh yang pembagian belum. Ctrl C, ops V slash ini aja. Nah, kita save, kemudian kita coba di browser. Nah ini dia, X sama dengan Y sama dengan 2. Lah, padahal di sini ada X sama dengan 10, tapi kenapa di sini dia dicetak sebagai X sama dengan 2? Nah, berarti kan dia X disama dengankan nilai dari Y. Nilai Y itu adalah 2. Berarti yang tercetak adalah nilai 2 ini, bukan nilai 10. Nah, kemudian karena ini masih dalam satu fungsi, nah, X plus sama dengan Y sama dengan 4. Kenapa? Lah, karena di sini X yang di sini tadi dia nilainya sudah berganti menjadi 2, bukan 10 lagi. Karena yang paling atas yang pertama dieksekusi ada ini. X sama dengan Y. Berarti nilai X sudah digantikan dengan nilai Y. Lah, berarti 2 plus 2 sama dengan 4. Sudah. Nah, kemudian di sini ada X min Y sama dengan 2. X dikali Y sama dengan 4. X per Y sama dengan 2. Ayo, kenapa ini? Pada bingung di sini? Ya, di sini maksudnya ini kita kopaskan dulu di notepad agar lebih enak untuk menjelaskannya. Kita sinikan dulu. Nah, kita V. Nah, ini dia. Di sini, ini kan berarti X sama dengan Y sama dengan 2. Yang sebelumnya itu X-nya 10. Nah, dia berganti X X sama dengan 2. Jelas kan? Nah, X sama dengan Y sama dengan 2. Nah, kemudian yang di sini berarti nilai X ini sudah 2. Berarti X-nya karena ini fungsi plus sama dengan Y, berarti ini dia. Sama kan ini sama. X Z plus sama dengan X sama dengan Z sama dengan Z plus X. Berarti dia X plus Y. Nah, itu berapa? Berarti sini kalau bisa X sama dengan X plus Y lah. X-nya tadi kan sudah 2. Kemudian Y-nya juga 2. Berarti sama dengan 4. Sini udah mulai paham lah. Kemudian, ops. Nah, di sini kan berarti nilai X ini sama dengan 4 nilai X yang baru. Berarti fungsi X min sama dengan Y itu berarti X sama dengan X min Y. Lah, X-nya tadi berapa? Nah, X-nya di sini dia bernilai 4. Nah, ini. Karena X yang terakhir, nilai yang terakhir tadi. X sama dengan 4. Kemudian Y-nya tadi masih tetap 2. Maka hasilnya sama dengan 2. Nah, udah mulai paham di sini. Nah, kemudian ini biar agak enak. Oh, kejauhan. X sama dengan 4. Nah, kemudian di sini X sama dengan 2. Kita copy saja. C V. Nah, kemudian di sini ada X dikali Y. Nah, nilai Y-nya tadi tetap 2, sedangkan nilai X-nya ini dia adalah yang terakhir.
2. Nah, kemudian 2 kali 2 berarti dia bernilai 4. Nah, udah. Kemudian di sini X bagi Y berarti dia X sama dengan X per Y. Nah, Y-nya tetap 2. Nilai X-nya yang terakhir itu berarti dia 4. Nah, di sini dia bernilai 4. Kemudian 4 per 2 sama dengan 2. Nah, udah. Nah, yang terakhir X sama dengan X modulo Y. Nah, di sini nilai X yang terakhir tadi 2. Kemudian nilai Y-nya juga 2 lah. 2 mod 2. Berarti kan dia sama saja. Berarti hasilnya itu X sama dengan 0. Nah, begitu. Ada yang sudah paham? Nah, kalau masih belum paham, tanyakan di komentar atau bisa via email. Kita buka codingannya lagi. Nah, kita coba saja. Kita panggil saja di bawahnya nilai hitung. Kita panggil variabel X. Echo. Kita panggil saja langsung. Oh, bentar. Agar tidak menjadi satu baris. BR. Kemudian titik $X. Nah. Oh, ada yang lupa. Ops, dah. Nah, kita refresh. Nah, di sini yang terakhir X itu bernilai 0. Nah, karena di sini dia bersifat variabel global yang statis. Berarti nilainya itu bakal dihitung terus-menerus. Tidak seperti yang variabel lokal. Ya, lokal itu kan dia hanya tetap nilainya tetap statis, bukan statik. Nah, kalau nilainya statik, dia bisa berubah-ubah terus, menyesuaikan dari fungsi-fungsi yang dipanggil atau operator yang dipanggil. Kemudian yang terakhir ada operator tentang penugasan. Nah, operator penugasan di sini dia ada. Nah, ini agar terlihat jelas. Pertama, operator sama dengan, yang berarti sama dengan atau equal to. Bisa kita contohkan variabel .z sama dengan variabel X. Nah, itu berarti benar atau true jika variabel Z itu sama dengan variabel X. Nah, kemudian ada sama dengan 3 kali. Sama dengan 3 kali ini berarti dia hanya akan bernilai benar, true, jika dia itu identik atau sama. Identik. Beda loh antara sama dengan dan identik. 2 dengan 2,0, nah itu nilainya sama, tapi mereka berbeda. Yang satu adalah 2, yaitu bilangan bulat 2. Yang satunya adalah bilangan desimal, yaitu 2,0. Atau dalam tipe variabel, kita bisa mengasumsikan bahwa integer itu nilainya bisa sama dengan double. Tapi integer dan double itu tidak identik. Nah, gitu. Mereka ada yang integer itu hanya bilangan bulat, ya, yang double itu bisa menampung bulat dan bilangan yang koma. Nah, tapi di situ mereka bisa memiliki nilai sama tapi berbeda. Maksudnya berbeda itu tidak identik. Nah, kemudian untuk mendeklarasikan tidak dalam operator perbandingan, nah, mereka menggunakan tanda seru di PHP ini. Berarti jika tidak sama dengan, tinggal tanda seru sama dengan, tidak sama dengan, atau bisa menggunakan lebih dari, kurang dari, lebih dari. Nah, itu sama saja. Menghasilkan true jika Z tidak sama dengan X. Menghasilkan true jika Z tidak sama dengan X. Nah, mereka itu sama antara ini. Dua
kedua fungsi perbandingan ini mereka sama. Kemudian ada fungsi tidak identik atau operator tidak identik. Nah, identik tadi kan sama dengan 3 kali. Nah, berarti kalau tidak identik sama saja dengan sama dengan tadi, cukup mengganti satu sama dengan tanda seru, yaitu tidak. Nah, kemudian ada lebih dari, kurang dari, biasa. Harusnya kalian sudah mengetahui fungsi apa itu operator lebih dari, kurang dari. Kemudian ada lebih dari, sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Ya, kita langsung saja pada fungsinya. Kita sedikit minimize dulu. Oops, kebablasan, kita minimize. Oke. Nah, kita coba di sini, kita coba ini agar enak, kita akan mendeklarasikan beberapa variabel. Pertama X10, kemudian mendeklarasikan lagi, kita coba 10,0 variabel X2. Kita tambahkan di sini global variabel $X2. Oke, dah. Kemudian di sini ada 2, kita tambahkan satu lagi sepertinya, satu variabel lagi, yaitu Ctrl C. Ini saja menjadi $Z gitu saja. Z sama dengan 11. Ctrl save. Nah, sepertinya kita akan menggunakan variabel lokal saja, tidak usah memakai variabel global. Kita hapus saja ini, kalau enggak kita hapus semua saja, kita ulangin dari awal. Ups, dah. Nah, kita tuliskan variabelnya dulu, variabel X sama dengan 10, kemudian variabel Y sama dengan untuk yang identik kita coba 10,0. Kemudian untuk yang menggunakan lebih dari, kurang dari, kita coba yang variabel, kalau enggak kita coba 2 saja. Biasanya operator perbandingan ini kita gunakan pada percabangan atau case-case yang menentukan nilai itu benar atau salah. Nah, untuk menentukan nilai true or false-nya, maka di sini kita bisa menggunakan if. Nah, jika X sama variabel X sama dengan variabel Y, maka untuk if else di PHP sendiri ini sama dengan di pemrograman yang lain. Kita menggunakan if, buka kurung, tutup kurung, kemudian tanda kurawal untuk menyatakan fungsi tersebut. Kita cetak echo ini benar. Oke, ini benar. Nah, jika dia salah, else, maka kita coba ini cetak saja, else ini salah. Jangan lupa titik koma, save, kemudian kita buka browser dan reboot. Oh, masih ada yang salah, error. Ini dia, belum titik koma. Nah, jangan lupakan titik koma pada pemrograman.
Karena biasanya penyakit dari orang-orang yang suka pemrograman, dia lupa dengan titik koma. Refresh, ini dia. Berarti dia bernilai benar. Tapi saat kita ganti nilainya ini jadi 9,0, 90,0, Ctrl save. Ya. Ini save belum? Save, kemudian di refresh. Oh, ternyata dia masih bernilai benar. Kenapa? Padahal di sini jelas-jelas nilainya sudah berbeda. Nah, kita coba troubleshoot saja. Kita panggil masing-masing variabelnya. Kita panggil variabel X dan variabel Y. Ctrl save dan reload. Tuh, kok dia tidak mau tampil? Oh, nah kenapa dia ini tidak mau tampil? Nah, sebenarnya ini bukan karena ini salah atau benar, tapi di sini dia masih bernilai benar atau outputnya masih sama-sama bernilai benar, makanya dia tidak ada perbedaan. Nah, kita ganti dulu. Salah ini kita hapus saja karena tidak perlu. Nah, kemudian kita refresh. Nah, benar kan? Ini salah. Salah atau benar? Nah, itu tergantung dari isi dari if else-nya nanti. Nah, berarti kan dia sudah benar bahwa 10 dan 90 dia tidak sama. Nah, kemudian kita akan mencoba yang identik. Identik itu kan tanda sama dengan 3 kali ya. Identik kan berarti walaupun nilainya sama, maka harusnya dia, nah, kita coba seperti ini. Kita buat sama dulu aja. Ctrl save. Oke. Refresh. Nah, ternyata 10 dan 10 adalah identik ya. Memang identik karena mereka ada dua hal yang sama. Tapi saat kita tambahkan ini, apakah mereka sama? Nah, mereka berbeda. Karena 10 dan 10,0 yang seperti sudah saya bilang tadi, mereka sama dalam hal nilai, tapi berbeda dalam hal tipe datanya. Yang satunya adalah bilangan bulat, yang satunya adalah bilangan desimal. Walaupun nilainya mereka sama. Tadi kan seperti yang contoh pertama, mereka itu bisa sama, tapi di identik mereka itu berbeda. Nah, kemudian setelah identik ada tidak sama dengan. Nah, tidak sama dengan berarti kita bisa menggunakan ini pertama. Nah, save dan kita refresh. Nah, X tidak sama dengan Y, 10 tidak sama dengan 10, padahal dia ini sama. Makanya kita ubah salah satu nilai jadi 90. Kita coba. Nah, ini benar bahwa X tidak sama dengan Y. Kita coba dengan operator yang satunya. Nah, ini benar bahwa X tidak sama dengan Y. Nah, selanjutnya kita akan mencoba tidak identik. Nah, untuk tidak identik berarti tidak identik. Ini aja. Kita coba yang ini dulu. Ctrl save. Refresh. Nah, benar karena 10 dan 10,0 tadi bernilai tidak identik, tapi kita ubah nilainya ini. Nah, salah karena 10 dan 10 itu adalah identik. Kemudian ada fungsi yaitu kurang dari, apakah dia sama? Benar. Refresh. Nah, dia bernilai salah karena 10 dan 10 itu adalah sama. Jadi kita coba dengan 20. Ctrl save. Nah, dia salah karena 10 dia ada lebih dari 10, bukan kurang dari. Ini 20 lebih dari lebih dari 10. Kemudian berarti tandanya kita ubah jadi kayak gini. Maka nah, dia bernilai benar. Kemudian
ada juga yang fungsi tadi kurang dari sama dengan. Maka kita coba saja dengan fungsi yang 10. Nah, 10,00 apakah dia sama atau tidak? Nah, berarti dia benar. 10 masih masuk dalam tanda sama dengan. Kemudian kita coba dengan 20. Nah, dia benar karena masih 20 itu lebih dari 10. Nah, tapi kita coba besarkan nilai ini. Nah, ini ternyata salah karena 20 itu kurang dari 70. Berarti tandanya harus diubah kurang dari sama dengan. Nah, ini dia. Nah, sudah. Berarti untuk pertemuan video pada kali ini saya cukupkan di sini. Terima kasih telah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.